Oke, baik. Saya lanjut kembali di mana saya harus mengakui, artinya perusahaan-perusahaan juga harus ya dalam kacamata saya pribadi menghargai karyawan yang sudah menempuh pendidikan yang lebih baik dari sebelumnya begitu ya. Nah, kemudian saya melanjutkan karir terus sehingga sampai 2018, jadi total hampir 20 tahun saya berkarir ya. Selama 20 tahun teman-teman, saya merasa banyak sekali bagian atau scope atau proses yang saya pegang ya. Salah satu konsekuensi dari kompetensi yang saya miliki begitu ya, dari ranah teknikal sampai ke non teknikal ya, sampai akhirnya hingga sekarang saya berprofesi sebagai konsultan human capital. Ini adalah profesi yang kepleset ya, tapi mengasihkan. Jadi begini ceritanya. Di awal-awal saya lulus, aspek teknikal yang menjadi skop kerja saya, dari mulai produksi, kemudian quality, kemudian engineering, desain ya, sampai masuk ke ranah non teknik. Awal saya berkarir di non teknikal adalah di proses people development. Jadi salah satu proses di bagian HRD atau SDM ya. Jadi awalnya saya menggantikan sementara sampai akhirnya saya dimutasi secara tetap di bagian tersebut. Awalnya psikologi saya berontak gitu ya. Engineering kita tahu kalau ada produk reject, kita pisahkan dengan yang baik, terus kita masukkan tong sampah, it's okay gitu. Tapi kalau di people development yang kita jumpai adalah produk hidup ya, yaitu manusia ya. Manusia adalah produk Allah Subhanahu wa taala dan dia produk hidup. Nah, produk hidup ini atau SDM jika dia out of spec, di bawah standar kompetensi yang sudah ditetapkan, oke, kalau dalam kategori reject dia tidak bisa sembarangan walaupun dalam tanda kutip dibuang tong sampah gitu ya. Tapi dia harus dipeluk, kemudian diajak bicara, lakukan coaching, konseling sampai akhirnya dia bisa merubah perilaku, kemudian sikap yang tidak sesuai dengan standar perusahaan. Nah, inilah yang mungkin dasar ya, pertama kali saya merasa ada sesuatu yang membuat saya bangga, membuat saya happy kalau bisa merubah orang yang misal tadinya tidak sesuai dengan aturan, kemudian di akhirnya sesuai dengan aturan perusahaan. Nah, ini terus menggelora dalam benak saya walaupun tidak terlalu mudah untuk saya beradaptasi ya, dari teknikal, dari engineering ke bagian SDM ya. Waktu terus bergulir ya, sehingga akhirnya saya menemukan pattern bahwa ternyata bagian people development ini bagian yang mengasihkan ya. Sampai akhirnya saya berani melakukan resignation untuk menggeluti profesi di human capital ya, konsultan SDM. Nah, tapi di SDM bukan hanya people development, tapi saya mendeklar saya spesialis di people development ya. Jadi bagaimana mengembangkan orang ya, itu sangat menyenangkan bagi saya. Memang saya tidak berada pada tingkatan expert, tapi paling tidak di usia seperti ini mudah-mudahan saya bisa banyak membantu klien ataupun orang-orang yang membutuhkan jasa saya ya. Baik, saya lanjutkan teman-teman. Dari perjalanan karir hingga saya memutuskan resign, banyak sekali faktor yang mendukung, tapi salah satunya yang paling menguatkan adalah di kepala saya bahwa kalau menjadi pengusaha apapun bidangnya ya, insya Allah ya, kita pasti akan mendapati value ya atau finansial yang lebih besar dari sekedar karyawan. Ini mohon maaf, ini kacamata saya ya, mudah-mudahan saya tidak salah ya. Nah, ini yang memberikan spirit, karena kenapa? Karena saya merasa hidup saya ini harus bermanfaat bukan cuma untuk keluarga saya, tapi bagi orang lain. Nah, salah satu kebermanfaatannya adalah bagaimana kita bisa meringankan beban orang lain ya. Meringankan beban orang lain menurut kacamata saya ada 3 yaitu membantu secara ilmu, kemudian membantu secara fisik, yang ketiga finansial ya. Kalau ilmu insya Allah dari dulu saya tidak pelit gitu ya. Teman-teman rekan-rekan yang pernah kerjasama dengan saya pasti bisa menilai ini gitu ya.
Kalau fisik sangat relatif, tergantung apa yang harus dibantu ya. Saya merasa kalau memang itu penting maka akan saya bantu gitu. Yang ketiga tentunya finansial. Nah ini yang mendorong saya supaya bisa banyak membantu orang, ya saya harus punya income lebih. Nah salah satu cara membuat income lebih adalah kita harus menjadi pengusaha ya. Ini yang mendasari saya akhirnya memutuskan berhenti menjadi karyawan supaya bisa banyak membantu orang lain. Nah alasan saya keluar salah satunya itu tadi ya, tapi lebih lengkapnya dan pergolakan batin seperti apa dan bagaimana saya tuliskan ya. Saya tuliskan di dalam sebuah buku ya, dalam sebuah buku yang saya beri nama ini Smart Quit ya. Jadi isi buku ini menceritakan bagaimana melakukan resignation ya, keluar dari ranah karyawan menjadi ranah pengusaha ya. Nah, bagi Bapak Ibu yang ingin mengetahui latar belakang apa dan lengkapnya bagaimana saya melakukan resignation, silakan bisa menghubungi ya di nomor 0812 8773 466. Jadi sekali lagi dapat menghubungi ke nomor 0812 8773 466 ya, jika ingin mengetahui apa latar belakang saya melakukan resignation dan apa yang mendasari bagaimana pergolakan batin, saya tuang ke dalam buku tersebut ya. Nah di dalam buku tersebut juga ya saya belajar tentang apa arti sebuah personal branding ya. Ini juga yang menyelimuti atau yang akan saya ceritakan dalam video ini, perjalanan seorang mentor ya, yaitu saya pribadi ya. Nah personal branding bagi saya yang tadi saya sudah sampaikan di awal adalah satu upaya ya, satu upaya dari seseorang agar apa yang menjadi tujuan hidupnya yang harus diketahui banyak orang tercapai. Jadi personal branding menurut saya harus diniatkan dulu pertama kali untuk apa. Jadi bukan untuk sombong-sombongan, untuk sosokan, atau dikenal orang dengan hal yang tidak baik, atau dikenal orang dengan tujuan yang kurang baik ya. Nah ketika saya bertemu seorang guru ya, ini mentor saya ya, yang menguatkan saya di personal branding, yaitu Gus Reza ya. Kalau beliau menonton, terima kasih Gus, sudah banyak memberi masukan ya. Pelajaran yang saya dapat dari beliau tentang personal branding adalah bagaimana ya, gini, supaya apa yang ingin kita sampaikan jangkauannya luas ya, yang pertama kali harus dilakukan adalah personal branding ya. Nanti tahapannya banyak ya, saya sudah banyak dapat dari beliau begitu ya, tapi pertama kali ada personal branding ya. Sampai mungkin tahapan yang paling tinggi nanti adalah bagaimana orang lain dapat mengenal kita ya, sampai begini, oh kalau pakai topi pet kemudian kacamata, atau katakan topi pet bentuk mukanya begini, hidungnya begini, mulutnya begini, itu pasti Pri Hartono, yaitu mentor Pri ya. Sampai sedemikian tampilan fisik pun itu bagian dari personal branding ya, itu tampilan fisik. Kedua adalah tagline. Nama lengkap saya tadi di awal saya sampaikan Pri Hartono Setiawibowo, diambil 3 huruf di awal, PRI, tapi I-nya dengan huruf seperti lambang mata uang Europe gitu ya. Jadi EE itu adalah huruf Jerman, dibacanya I. Dia diambil dari nama saya sesuai dengan kompetensi atau kualifikasi atau kebiasaan yang saya miliki begitu ya. Nah ini yang mengilhami sebuah personal branding di siapapun diri kita gitu. Dalam hal ini adalah saya. Nah, personal branding memberikan satu nilai atau dorongan kuat sehingga kita dikenal orang lain seperti apa. Ini yang mungkin harus diketahui bersama begitu ya. Nah, perjalanan personal branding ya kalau dibilang lama-lama, dibilang cepat gitu ya. Tapi saya merasa personal branding yang saya dapatkan dalam kacamata saya, karena saya pertama kali belajar, itu cukup lama ya. Dari mulai tampilan fisik, kemudian tagline nama kita gitu ya, terus kemudian ini value
ya. Jadi tagline itu harus dipraktekkan, dibuktikan dalam kerja nyata, di dalam aplikasi kerjaan kita. Ini yang disebut aplikasi dari tagline atau arti nama branding kita, ya. Misal gini, ada beberapa nama di Indonesia yang cukup kita kenal. Kalau kita sebutkan nama atau ciri fisik, pasti kita sudah sangat mengenal orang ini, ya. Contoh begini, ya, kalau saya seperti itu bilang artis mana yang kurang lebih gaya seperti itu, pasti orang menyangka adalah Tukul Arwana, ya. Terus kalau saya sebut terlalu, pasti teman-teman akan gampang menyimpulkan itu adalah Raja Dangdut Rhoma Irama, ya. Atau banyak artis lain, atau katakan tokoh public figure lain yang kalau kita sebutkan semboyan, kata-kata tertentu atau gerak-gerak tangan tertentu menyimpulkan ke nama tertentu, itu disebut personal branding, ya. Nah, kalau kita sudah menjadi public figure, personal branding kita pasti sudah dikenal kuat di di banyak orang, ya. Tapi kalau belum, ya harus diciptakan. Jadi dengan kata lain, tidak ada personal branding yang alami, yang terbentuk dengan sendirinya, itu tidak ada. Pasti semua diciptakan, di-create, di-engineering, ya, direkayasa. Itu pasti, tetapi diciptakannya tentunya dengan atas dasar banyak pertimbangan. Salah satunya atau beberapa unsurnya yang sudah saya sebutkan tadi, ya. Nah, kembali teman-teman, setelah menjalani profesi sebagai human capital, saya merasa banyak hal yang harus saya perbuat, ya. Intinya saya harus banyak melakukan aktivitas atau kegiatan atau sesuatu yang dapat membantu orang lain tumbuh dan berkembang, ya. Karena people development spiritnya adalah ciri khas dari sebuah people development, ya. Kita membantu people development seseorang adalah adanya sebuah perubahan dari arah yang lebih baik, dari arah baik ke lebih baik, atau katakan kurang baik menjadi baik, ya. Nah, apa gitu ya, apa kegiatan dari saya yang menunjang proses people development? Nah, salah satunya adalah DNA personality, ya. Ini yang mungkin nantinya akan menjadi ciri khas kuat saya di skup ataupun di ranah konsultansi atau di ranah kompetensi saya berada, ya. DNA personality saya pelajari, ini video ini diambil tanggal 21 Juni 2020, ya. Ini saya berlokasi di sebuah halaman, ya, taman di depan